Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear lovers, hari ini saya mendapat undangan khusus untuk berbicara di depan mahasiswa manajemen bisnis Universitas Putra Batam ya, oleh Bapak Muhammad Shafi'i MSI. Beliau adalah dosen di sana. Baik, untuk tidak memperpanjang lagi, kamu bisa saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, kamu komen yang positif dan bagikan kepada yang kamu rasa itu penting untuk kamu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat kuliner atau oleh-oleh, misal oleh-oleh yang ternama lah, pokoknya Pekanbaru orang tahu tuh. Kue talam durian salah satu nama yang sangat familiar sekali di kota Pekanbaru. Dan yang juga nama lengkap itu Rahmat MPD, lahir di Pangkalan Dode 12 Desember 1978, tinggal di Pekanbaru, S2-nya di Universitas Negeri Padang, dan pastinya saat ini selain sebagai dosen, yaitu dosen konseling karir Fakultas Dakwah Win Suskaryau, dan juga yang paling penting juga nggak kalah pentingnya adalah owner rumah kue Piera. Nah itu singkatnya. Nanti juga akan buat ada yang ingin kenal lebih jauh sosok dosen tamu kita pada pagi hari ini, nanti langsung boleh berkenalan secara langsung di pagi hari ini. Dan juga informasi Pak Ahmad bahwa kita, walaupun kami ini adalah program studi komunikasi yang mengajar, saya maksudnya, tapi yang diajar hari ini adalah karena ini mata kuliah yang sifatnya itu umum. Jadi hampir semua khususnya di ilmu sosial belajar mata kuliah komunikasi bisnis ini begitu. Jadi yang hari ini kelas ini adalah kelas manajemen bisnis, benar ya, manajemen bisnis ya. Dan dari program studi manajemen, dan kita jumlahnya cukup banyak. Kalau khusus manajemen ini ada sekitar 65, tapi dibagi dua sesi, maksudnya ada yang pagi dan malam hari, karena kita tuh ada 3 shift Pak di sini Pak, luar biasa UPB. Itu ada yang pagi, malam, dan yang kelas shift itu justru bisa ngambil pagi dan malam. Nah itu karena memang karakter mahasiswanya itu yang banyak yang bekerja di Batam ini begitu. Itu barangkali Pak singkat tentang kita ya, tuan rumah begitu. Jika Pak Ahmad kami berikan langsung saja, karena waktu kita juga sudah sangat mepet ya. Kita langsung berikan waktu kepada Bapak untuk memperkenalkan diri dan untuk memulai perkuliahan kita pada pagi ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya memulai, saya belum lihat apakah di layar laptop saya nggak bisa lihat partisipan atau ada. Bapak boleh lihatnya di ada tanda yang seperti kayak gambar orang gitu Pak. Bapak boleh klik di situ. Atau sebenarnya Bapak pakai handphone atau pakai laptop? Pakai laptop. Pakai laptop sebenarnya langsung muncul semuanya Pak. Beberapa jumlah partisipannya itu bisa di bawahnya juga layarnya, atau Bapak klik itu show partisipan, nanti akan kelihatan nama-namanya siapa saja. Oke, cuman mereka nggak nampak kameranya visualnya ya. Oke. Ya baik, untuk adik-adik mahasiswa jangan lupa untuk aktifkan kameranya, biar kita lebih enak diskusinya, biar kita lihat reaksinya juga, biar ngobrolnya lebih enak gitu. Oke, kami silakan buat semuanya untuk aktifkan kameranya. Kita biasanya kuliah aktifin kamera Bapak. Oke. Biar tahu, karena kita kan kuliahnya juga di rumah, jadi kelihatan nanti di rumah lagi di kamar dan sebagainya. Baik. Ini udah mulai nampak nih semuanya. Ya, sudah. Tampilan kan lumayan banyak Pak, sudah 9. Tampilan di bawah juga ada, tapi kalau untuk tampilan di layar yang atasnya itu ada sekitar lebih kurang 9 orang. Baik, silakan. Terima kasih Pak Fi'i. Saya panggil Bapak Muhammad Shafi'i. Beliau adalah salah seorang sahabat saya juga dulu di Win Suskaryau. Beliau termasuk dosen yang familiar ya di ilmu komunikasi. Namun rezeki beliau sekarang pindah di Batam ya. Selamat pagi ya menjelang siang. Nah, saya perkenalkan dulu diri saya. Yang pertama, saya adalah
dosen UIN. Kalau ditanya pekerjaan saya adalah dosen UIN, dosen UIN Suskaryau. Dan pekerjaan kalau saya bilang sampingan ya, tapi sekarang udah antara sampingan dengan utama nih, yang mana yang benar nih? Ya, adalah founder Rumah Kue Viera, yaitu dengan brand kita Ketan Talam Durian Viera. Nah, jika sudah ada yang ke Pekanbaru, pastilah tahu gitu, Ketan Talam Durian pertama dan terbesar di Pekanbaru. Nah itu, jadi awal ceritanya saya sharing saja sama mahasiswa Universitas Putra Batam ya. Saya sharing saja mengenai profil Rumah Kue Viera. Rumah Kue Viera ini kita dirikan pada tahun 2013, persisnya 2013. Dan awal berdiri Rumah Kue Viera itu kita memang berada di rumah gitu, di rumah tipe 36 di komplek perumahan. Nah, idenya adalah ketika itu istri saya bisa buat kue, dan kuenya itu dititipkan ke warung-warung. Awalnya seperti itu, dititipkan ke warung-warung. Nah, pada suatu hari pihak warung menolak kue yang dititipkan istri saya dengan alasan kue itu sudah ada dijual seperti itu gitu. Nah, sempat dia pulang menangis bawa kue itu ya, pulang ke rumah. Kemudian dia makan kue yang dia mau titip itu sampai sekenyang-kenyangnya. Dia nggak jadi titip. Nah, saya lihat kejadian itu, kemudian saya memberanikan diri untuk mempromosikan. Awalnya itu adalah di Fakultas Dakwah tempat saya bekerja. Awalnya dengan modal kamera handphone, ya, kamera handphone. Kemudian setiap dia buat kue, saya foto, dan hasil editan itu saya share ke kawan-kawan grup di Fakultas Dakwah. Ada satu orang tertarik, dan semakin hari, waktu itu masih zaman BBM, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, yang baru ada cuma Facebook doang. Nah, itu awalnya gitu. Kemudian sampailah kita diterima oleh Fakultas Dakwah, dan saya mengembangkan di beberapa fakultas lain. Dan singkat cerita, kita sudah mulai dikenal oleh seluruh UIN dengan Ketan Talam Duriannya, dan kita mencoba untuk memasarkan ke beberapa instansi yang ada di Pekanbaru, seperti di Polda, ya kan, kemudian di Kejaksaan, sampai dengan beberapa bank-bank yang ada di Pekanbaru. Hampir semua instansi kita masuk, dan mereka sangat menerima sekali produk kita. Singkat cerita begitu, di tahun 2019 kemarin, ya kan, 2019 kemarin kita berhasil dinobatkan menjadi makanan khas tradisional terpopuler di Indonesia, dapat juara 2. Dan trofi itu sekarang berada di wali kota. Maka sahlah, sebenarnya resmilah sudah Ketan Talam Durian menjadi oleh-oleh Pekanbaru. Nah, saya sebenarnya malu juga sih ketika bicara tentang omset. Nah, kalau dulu untuk membuat 10 kotak saja kue itu sudah hebat begitu. Dengan nilai satu kotak itu 30.000, itu udah hebat. Nah, sepanjang kita berusaha dari tahun ke tahun,
ya kan? Pesanan kita sekarang untuk kue itu sudah, untuk satu jenis kue saja itu sudah mencapai, untuk saya sebutkan saja, untuk talam durian saja di hari-hari biasa sebelum COVID-19 ini itu bisa mencapai 1.000 sampai dengan 1.500 per per harinya, dikali 40.000 per kotaknya. Nah, itu untuk satu jenis kue saja, gitu. Ya kan? Nah, bagi kamu yang penasaran, nanti kamu bisa bisa buka Instagram Rumah Kue Vera, kamu bisa lihat varian-varian yang kita jual di sana begitu. Nah, itu sedikit profil ya, profil Rumah Kue Vera begitu. Maka melalui Bapak Muhammad Safi'i, saya sebenarnya agak malu juga ketika diajukan judul tentang strategi bisnis ya, dan menjadi miliarder muda. Saya sebenarnya kata-kata miliarder itu terlalu wah sekali bagi saya. Ya, itu yang kita dapatkan informasi di luar sana. Oke. Baik ya, adik-adik mahasiswa sekalian ya. Nah, tentu kalian sudah punya slide saya ya. Slide saya. Saya sudah share. Sudah share ya. Bapak mau tampilkan sekarang sambil Bapak menjelaskan atau seperti apa? Oke, kalau saya tampilkan, saya bisa buka di chat ya. Nanti saya nampilkan Pak, karena hanya satu admin. Oke. Saya akan tampil. Saya cari dulu sebentar. Sambil Bapak ini saya akan coba cari. Saya sudah simpan ke tim. Baik. Nah, tema yang sudah diberikan, strategi menciptakan peluang bisnis tahun 2020 kalau saya bilang. Nah, sukses di usia muda. Saya tidak mau bicara tentang omset di Rumah Kue Vera ya. Tapi saya akan ceritakan bagaimana sebenarnya peluang kita di tahun 2020 dalam hal membangun sebuah usaha. Nah, usaha dengan bisnis itu beda begitu. Ini dalam pemikiran saya. Bisnis itu terjadi kalau sudah ada usaha kita. Gitu. Artinya kalau kita bicara bisnis, dia sudah mulai terencana. Sudah mulai tersusun rapi beberapa hal, kemudian sudah terbangun beberapa sistem yang ada di dalamnya. Sementara usaha ini merupakan kemampuan kita sebagai seorang yang masih minim dalam kapasitas ilmu pengetahuan. Nah, jika kita nanti sudah mumpuni, kalau bahasa saya sih naik kelas, maka kelas kita menjadi kelas pebisnis, dari peusaha naik kelas menjadi pebisnis begitu. Nah, ini paradigmanya juga akan berbeda nanti dalam hal menata sebuah usaha itu gitu. Kemudian di tengah lanjut aja Pak, masanya ini saya tertampilkan yang lain soal. Oke. Maaf agak sedikit. Iya, tidak apa-apa, silakan Pak B. Kemudian seorang wirausaha perlu mencari celah dan peluang yang baik sehingga usaha yang dijalankan tersebut dapat berkembang dan terus maju begitu. Nah, saya teringat kemarin pasca ditetapkan kita COVID-19 itu,
ada banyak muncul usaha-usaha baru seperti ada yang jual cabe, ya, jual cabe, jual ikan. Itu sekarang kalau di Pekanbaru sudah mulai eh, sudah mulai banyak gitu. Diakibatkan karena beberapa di antara kita itu ada yang takut untuk keluar rumah. Kemudian ada yang memanfaatkan jasa ini untuk eh, mengantarkan pesanan-pesanan mereka, membelanjakan pesanan-pesanan mereka. Gitu. Jadi dia buat Instagram, kemudian dia share, kemudian pesan-pesanan cabai berapa, bawang berapa, nanti mereka yang belanja, kemudian itu diantar begitu ke rumah gitu. Nah, ini omsetnya juga luar biasa untuk Pekanbaru sekarang. Kemudian saya langsung kepada strategi menciptakan bisnis. Adik-adik mahasiswa yang perlu dikenali adalah diri Anda sebenarnya. Ya. Seperti Febrianda ya. Nah, saya ingin menyapa dulu Febrianda. Halo Febrianda. Halo Pak. Oke. Nah, saya mau tahu Febrianda ini bakatnya apa begitu? Bakat ada seperti hobi gitu Pak. Apa? Seperti hobi. Hobi ya, hobinya maksudnya apa gitu? Lebih ke ini Pak. Edit gambar, edit foto gitu Pak. Nah, itu. Kamu sudah tepat gitu. Di masa sekarang ini gitu kan. Dengan bakat yang kamu miliki, dengan bakat yang kamu miliki, kamu sudah mengenal diri kamu, ya kan? Kamu sudah memahami siapa kamu dan kamu bisa kembangkan bakat kamu itu menjadi misalkan selebgram gitu. Selebgram atau influencer ya, influencer, orang yang kemudian orang yang membutuhkan jasa-jasa seperti mengedit atau mengolah feeds Instagram, ya kan? Nah, kamu itu bisa dibayar dengan jasa yang kamu miliki saat karena sinyalnya sepertinya kurang bagus. Yang lain dengan yang baik, dari mana? Kalau untuk Pak Rahmat Tidak Pak. Untuk Pak Rahmatnya suaranya terputus Pak. Oke. Ya, sinyalnya kurang apa? Oke. Gimana lanjut kita Pak Mi? Lanjut Pak. Oke. Nah, itu salah satu contoh kecil ya, maksud saya yang bisa kita ini kan. Jadi yang pertama kita mengenali diri kita dulu gitu. Ya kan? Nah, itu bisa ditampilkan slide-nya Pak Safi? Sedang saya buka. Saya buka ya Pak. Oke. Judulnya strategi menciptakan peluang bisnis ya. Oke, ada Pak. Ada ya? Sudah ada Pak. Ada. Loadingnya agak lama ini. Karena sinyal ini kan lagi bagus gitu, lagi baik. Oke, sudah ditampilkan. Oke, nah tuh next.
loading dulu Pak. Ya. Dan sinyalnya lagi di sini nggak tahu nih wifi saya kurang maksimal. Next ya Pak ya. Oke, next. Oke, next lagi. Sampai bisnis, sampai strategi. Terus. Nah, ini rumah kue Pira ya. Terus lanjut. Ini Pak ya. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Kita perlu mengenal diri kita, ya kan, karakter kita, potensi kita, sehingga nanti kita betul-betul faham gitu dengan siapa sebenarnya kita dan apa kemampuan kita. Gitu. Jadi apapun pilihan kita tadi itu dia mendasar gitu, ya kan. Ada suatu potensi bakat yang bisa kita kembangkan gitu. Nah, yang kedua silakan Pak. Nah, yang kedua adalah pemetaan usaha gitu. Berapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun lalu saya sempat ke Batam loh. Saya sempat ke Batam melakukan pemetaan terhadap Batam. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Batam bisa dijadikan sentral atau alternatif bagi saya secara pribadi untuk mengembangkan usaha di bidang kuliner gitu. Nah, ternyata begitu. Ternyata Batam sangat potensial. Cuma persoalan yang muncul adalah nanti di transportasi. Untuk kota Batam atau untuk Pulau Batam, kalau bahan baku yang kita datangkan dari Pekanbaru seperti durian gitu, itu membutuhkan transportasi yang sangat tinggi gitu. Nah, sementara kalau di Pekanbaru durian tidak pernah putus gitu kan. Nah, kalau saya bicara tentang bahan baku, untuk rumah kue Pira aja 1 bulan itu bisa menghabiskan 2 ton untuk durian saja. Itu isinya saja 2 ton 1 bulan pemakaian durian, ya kan. Nah, itu untuk Pekanbaru gitu. Nah, kalau seandainya saya berkeinginan untuk membuka di Batam, persoalan yang muncul adalah persoalan transportasi. Bagaimana mentransit barang-barang yang ada di sini ke Batam, kemudian diolah di sana dan dijadikan khas gitu oleh Batam gitu. Namun persoalannya lagi nanti terkendala di segi harga. Nah, itu. Untuk Batam, kalau saya lihat kemampuan daya beli masyarakat Batam itu untuk oleh-oleh gitu atau makanan itu batas daya belinya itu di angka 50.000. Kalau seandainya ada makanan dalam bentuk oleh-oleh yang harganya lebih dari 50.000, itu daya belinya turun. Tidak ada yang beli gitu, turun. Ya kan? Maka saya berpikir ini kalau saya lanjutkan buka usaha di sana, ya kan, tentu efeknya adalah saya akan rugi di dalam bahan baku gitu kan. Nah, keuntungan yang saya terima itu nilainya sangat kecil sekali begitu. Nah, kemudian untuk kota Batam, usaha apa yang tepat di sana gitu. Kan begitu ya? Usaha apa yang tepat di sana? Salah satunya kita kembali pada zaman atau tahun 90-an yang lalu begitu. Yaitu pada aspek komoditi
elektronik gitu, elektronik. Nah, karena memang Batam terkenal dengan sentral elektroniknya begitu. Nah, begitu. Ya kan? Karena aksesnya ke Singapura lebih dekat, ya kan? Itu. Kecuali Batam punya kampung yang yang menghasilkan durian. Kalau bagi saya begitu kan, hasil durian. Nah, makanya kalau saya waktu saya ke Batam, itu yang terkenal di Batam itu adalah roti gendang ya, kalau untuk oleh-oleh ya. Iya. Iya betul Pak ini ya, Iya, benar. roti gendang. Nah, kenapa gitu? Roti gendang itu buatnya mudah loh sebenarnya, dan modalnya sangat tipis begitu, ya kan? Keuntungannya besar. Bayangin ya Pak ya, saya contohkan roti tepung gula dicampur sama ragi, dibulat-bulatkan saja dia sebesar ini gitu, sebesar kelereng, itu akan mengembang bisa segini Pak. Gitu. Nah, itu adalah bentuk keuntungan dari proses pembuatan roti gendang, gitu. Kan dengan memasukkan mungkin yang abon gitu ya. ya yang jenisnya abon. Harian lah. Nah, begitu kan. Nah, ini menarik begitu untuk Kota Batam. Tapi itu yang saya lihat kemarin ya. Artinya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang pemula yang ingin terjun ke dunia usaha, kita perlu memetakan usaha yang tepat di kota kita itu apa begitu. Jadi jangan sampai salah kita nanti membuat. Ada loh ketan talam durian di Batam, kalau saya tidak salah ada ya Pak Pi ya. Kurang tahu juga saya. Oke. Ya, ada begitu, tapi tidak jalan begitu. Tidak jalan begitu. Kenapa gitu? Karena dia terhambat dari segi bahan baku begitu. Ya kan, bahan baku. Nah, ada juga sih roti oleh-oleh lain ya, oleh-oleh lain gitu kan. Kita yang kalau di Batam yang familiar itu cake buah naga. Cake buah naga begitu kan. Ada juga yang roti bolu pisang ya. Ya, sama. Nah, Pisang. bolu pisang itu tuh cukup terkenal juga di sana. Nah, kenapa dia di sana bertahan? Karena memang bahan bakunya mencukupi begitu. Nah, itu jadi perlu kita melakukan pemetaan. Nah, beberapa tahun yang lalu juga saya sempat ke Yogyakarta. Nah, ini menarik nih. Mungkin Pak Wi pernah ke Yogyakarta dengan bakpia patok ya. Ya. Tahu bakpia patok? Tahu saya. Yang di Jogja. Bakpia, maksudnya bakpianya tahu. Ya itu. Nah, itu salah satu bentuk pemetaan usaha kan begitu ya. Salah satu bentuk pemetaan usaha, dan mereka berhasil berkembang di kota mereka gitu. Nah, itu. Oke. Next kita lanjut yang ketiga Pak. Yang ketiga adalah update produk yang sedang hits sekarang. Apa sih produk yang sedang hits sekarang? Ya kan? Ternyata Rumah Kue Vira itu mengusung tema bagaimana melestarikan budaya Melayu melalui kuliner. Maka beberapa produk yang kami hasilkan itu adalah produk-produk seperti kue talam, kue pisang, kemudian ada cake tape, dan ada beberapa produk-produk lainnya yang itu sebenarnya dari dulu sudah ada begitu. Tapi kelebihan kita mengemasnya dalam bentuk modern.
modern. Kalau dulu kalau cerita tentang kue talam itu dibuat sebesar talam itu Pak. Sebesar talam yang Betul-betul ini ya. yang besar kemudian dipotong-potong. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk kemasan yang lebih praktis begitu. Ya kan? Nah, ini dia update produk. Kita update produk. Nah, kemudian munculnya ketan talam durian yaitu diakibatkan karena di Pekanbaru yang terkenal itu adalah bulu kemuju gitu. Sehingga kalau orang mungkin intensitasnya 1 bulan itu 5 kali 6 kali ke Pekanbaru, yang dibawanya cuma kemuju, maka muncullah gitu. Kita dengan alternatif varian-varian yang berbeda begitu. Yang ini kita jadikan sebuah bentuk produk yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh begitu. Nah, ini dalam bentuk update produk yang sedang hit. Baik, yang berikutnya Pak, lanjut. Ya. Nah, coba sesuatu yang baru. Nah, di sini saya menyarankan sebenarnya ayo usahakan buat sesuatu yang baru yang berbeda yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Begitu. Ya kan? Tidak pernah terpikirkan orang lain. Ya kan? Nah, maka ketika seperti yang saya katakan tadi gitu. Ada ibu-ibu yang usianya sudah masuk ke 70 tahun ketika dia masuk ke toko kita, dia makan kue kita, dia heran gitu loh, ini kue ini tahun waktu saya anak-anak loh gitu. Kok bisa jadi kecil seperti ini gitu kuenya kok. Nah, ini salah satu bentuk apa gitu, bentuk pengembangan gitu. Ya bayangin kalau seandainya kue talam sebesar talam yang itu dibawa oleh pengunjung gitu. Itu gimana mempackingnya gitu. Ya kan? Nah, ini yang kita coba lakukan inovasi ya kan? Sehingga kita tidak terpola saja kepada talam durian. Ada banyak produk. Silakan nanti share atau cek nanti di Instagram Rumah Kue Pira beberapa produk kita. Ya kan? Sehingga sampai sekarang itu yang kita produksi ada sekitar 60 lebih varian dalam bentuk kuliner yang itu sudah kita hak patenkan, yang sudah kita jadikan dalam bentuk paket oleh-oleh dari Pekanbaru. Seperti kue bingka ubi, ya kan? Itu kue tradisional. Nah, kita jadikan oleh-oleh, kita update lagi. Oke, berikut Pak, yang kelima. Nah, modifikasi usaha. Ya. Nah, di sini saya buat dengan memulai mempelajari usaha yang sudah menjadi target, lalu melihat bagaimana perlakuan bisnis itu terhadap pelanggan dan apa saja yang ditawarkan. Ya kan? Nah, ini saya sampaikan bahwasanya Rumah Kue Pira saat ini bukan hanya menjual produk dalam bentuk oleh-oleh. Namun yang kita jual sebenarnya sekarang adalah nilai-nilai kebudayaan, ya kan, dengan mempertahankan adat atau melestarikan budaya Melayu melalui kuliner. Gitu. Contoh, bagi nanti kalian yang datang ke Pekanbaru singgah ke toko saya, kalian akan disuguhkan dengan ornamen-ornamen Melayu seperti warna Melayu. Apa itu? Kuning salah satunya. Kemudian musik Melayu. Kemudian rasa Melayu begitu. Ya kan? Kemudian Upati barangkali ya. Ya, itu salah satunya Pak Pi. Salah satunya. Kemudian jika ada tamu datang, kita edukasi gitu, edukasi kita perkenalkan budaya Melayu itu melalui makanan.
ya kan. Contoh, ya kan, kue apa? Talam durian itu. Talam durian itu awalnya itu kalau di Melayu Riau itu namanya serikayo, ya kan. Nah, jadi teksturnya itu dia di atasnya itu adalah gula merah, ya, gula merah atau serikaya. Di bawahnya itu ada yang pulut, ada yang dalam bentuk seperti apa, pokoknya bukan pulut lah begitu. Nah, jadi ketan serikayo namanya kalau di Bengkalis, ya kan. Kemudian ini dulu disajikan pada acara-acara adat seperti pernikahan. Nah, ini kita berikan edukasi. Kemudian kue ini berevolusi, ada beberapa varian di situ, ada dalam bentuk pandan, dan sekarang kita modifikasi menjadi durian. Zaman dulu tidak ada kue talam durian, tidak ada. Yang ada itu kue talam yang satu varian begitu. Nah, ini dalam bentuk modifikasi contohnya begitu. Nah, kemudian dalam bentuk pemasaran lagi ini, pemasaran, ya kan. Sekarang enak, ya, asik, mau apa, mau mempromosikan usaha sekarang kecenderungannya mudah gitu, karena ada beberapa akses yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti penggunaan Instagram, penggunaan WA, seluruh penggunaan media sosial. Hampir semuanya itu gratis loh Pak, betul Pak ya? Benar. Hampir semuanya gratis begitu. Nah, ini kita manfaatkan sebaik mungkin, ya kan, sehingga usaha yang kita jalani itu, ya kan, tidak terkesan seperti dulu gitu. Kalau dulu orang jual kue ada di pinggir-pinggir jalan, ya Pak ya, di pinggir jalan dia punya kios, ya kan, punya kios, kemudian nanti dititipkan kue-kuenya. Sekarang tidak, kue-kue itu kita buat seperti mall, kita lengkapi, AC-nya ada. Nah, pertanyaan saya, ya, apa namanya, kenapa Indomaret itu sampai sekarang masih jadi primadona bagi kita untuk belanja? Nah, ya kan, karena ada hal-hal yang sifatnya memanjakan pembeli, ya kan, memanjakan pembeli dari segi tempat, sejuk, nyaman, bersih. Nah, itu yang sebenarnya diinginkan oleh pembeli begitu. Itu yang diinginkan pembeli gitu. Bayangin kalau seandainya kuenya diletakkan di luar, di kios kecil gitu, kena panas, ada lalat, orang pilih-pilih, pegang comot sana comot sini, steril nggak gitu? Ya kan, tentu tidak gitu. Nah, ini perlu gitu, modifikasi seperti ini. Jadi kita membuat usaha itu sedemikian rupa sehingga ini memungkinkan kita untuk bisa berkembang, ya kan. Seiring nanti waktu kita juga mempertahankan usaha itu tetap ada gitu. Oke, lanjut Pak. Berikutnya, nah ini berbagai bisnis atau usaha terbaru yang saya ambil ya dari beberapa sumber di tahun 2020 yang sangat tren sekali gitu. Yang pertama itu adalah kedai kopi. Nah, kalau dulu orang senang mabuk-mabuk, duduk di pub, betul Pak ya. Nah, sekarang orang lebih senang memilih di kedai kopi gitu. Dan kopi dijadikan komoditi untuk bisa berbagi, untuk bisa bercerita lebih waras, ya kan, lebih normal gitu ketimbang kita pergi ke pub, minuman keras dan sebagainya gitu.
ya kan? Sehingga kalau seandainya pergi ke Pekanbaru, masuk Jalan Arifin Ahmad, dari ujung ke ujung itu kedai kopi semua tuh. Iya. Oh, kedai kopi semua tuh, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah gerai oleh-oleh, ya kan? Gerai oleh-oleh. Di mana-mana sekarang sudah mulai muncul ini gerai oleh-oleh. Semua jenis macam oleh-oleh. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya orang yang pergi ke suatu tempat, tentu pulangnya dia ingin membawa sebuah bingkisan, buah tangan, kemudian ini dijadikan pembuka pintu atau oleh-oleh dari tempat dia berkunjung tadi. Yang ketiga adalah makanan siap saji, itu praktis. Dan ini sangat menarik ya. Sekarang begitu ya. Siapa saja boleh berusaha.